Oke, kali ini kita akan membahas materi tentang komposisi fungsi ya. Materi kali ini ada beberapa contoh komposisi fungsi dan juga penyelesaiannya. Nanti disimak baik-baik ya. Beberapa contoh dan juga tata cara pembahasan dari contoh yang Bapak berikan ya. Jadi komposisi fungsi itu adalah teknik menggabungkan beberapa fungsi ya. Kali ini yang akan dibahas adalah komposisi fungsi pada dua fungsi ya. Jadi komposisi dua fungsi begitu. Nah, nanti ada komposisi tiga fungsi ya. Dan juga ada inverse daripada komposisi fungsi. Nah, terlebih dahulu kita akan bahas tentang komposisi dua fungsi kali ini ya, pada materi masih satu bab dengan relasi dan fungsi. Oke, kali ini ada 3 pertanyaan ya dalam satu soal. Di sini soalnya yaitu diketahui fx sama dengan 2x tambah 5 dan gx sama dengan 4x. Maka tentukan f komposisi gx, kemudian yang kedua b, g komposisi fx, yang ketiga yaitu c, f komposisi g2 ya. Jadi yang c ini sebenarnya ya, kita tentukan yang A dulu. Hasil dari A ini ya, variabel x-nya diganti dengan 2. A dengan C ini saling berkaitan ya. Kalau A-nya sudah diketahui, maka untuk mencari daripada pertanyaan yang ketiga ini, tinggal substitusi saja variabel x-nya dengan 2. Nah, pembahasannya nanti ada di slide berikutnya. Terlebih dahulu kita kerjakan bertahap dari A, kemudian B dan C. Ya, ini adalah soalnya. Ada 3 poin pertanyaan yang harus kita jawab. Pembahasan yang pertama yaitu poin A ya. Soalnya adalah diketahui fx sama dengan 2x plus 5 dan gx sama dengan 4x, maka tentukan A f komposisi gx ya. Jadi antara fungsi fx dan fungsi gx ini saling dikomposisikan atau digabungkan. Bagaimana caranya? Berikut. Jawab. Yang ditanyakan adalah f komposisi gx ya. Nah, sekarang kita tulis diketahui dulu. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 5 dari mana? Dari sini ya. Dan gx sama dengan 4x dari sini. Nah, kemudian tata cara pengerjaannya berikut ada di sampingnya. Nah, di sini ya. Oke, kita tulis di sini f komposisi gx sama dengan fgx ya. Jadi kita akan mengkomposisikan fungsi gx ini ke dalam fungsi fx ya. Sehingga yang kita dahulukan adalah gx. Yang kita dahulukan adalah gx ya. Kenapa kita harus mengurai gx? Kita harus mengurai gx supaya kita dapat menemukan hasil daripada komposisi antara gx dan fx. Nah, di sini kalau misalkan sederhananya yang terdekat dengan variabel x adalah g, maka yang diutamakan di sini adalah gx yang diutamakan ya. F nanti kita urai ya setelah kita ganti gx ini dengan fungsi yang ada. Nah, ini ya, gx ini ya. Gx yang di sini itu akan diganti dengan gx yang di sini. Gx yang di sini itu berapa? Yaitu 4x. Sehingga ya, f kita tulis f sama dengan f buka kurung 4x. 4x dari mana? Dari fungsi gx. Fungsi gx di sini itu sudah ada uraiannya, yaitu berupa 4x. Fungsi gx di sini adalah 4x. Sehingga ya, f buka kurung gx di sini diganti dengan 4x. Sehingga f 4x. Ya, nah f4x. Sekarang kita lihat fungsi fx ya. Ini ada 4x. 4x ini kita anggap saja ya sebagai
variabel X. Semuanya ini sebagai variabel X. Sehingga dibacanya fx. Ya, fx, fungsi fx mana? Nah, ini fungsi fx ya. Setelah kita mengganti fungsi gx ini dengan 4x ya, kita akan urai fungsi fx di sini. Fungsi fx-nya kita tulis ya di sini. Nah, tentunya ya, karena di sini variabel x ya, di sini variabel x, sehingga x yang nempel pada 2 ini ya tetap x ya. Tetapi di sini x-nya adalah 4x, maka x yang di sini yang nempel pada koefisien 2 itu akan diganti dengan 4x ya. Jadi 4x ini akan menggantikan posisi daripada variabel x di sini. Jadi kalau di sini kan fx ya sama dengan 2x plus 5. Nah, karena di sini f4x, maka 4x ini akan menggantikan posisi variabel x di sini. Sehingga f4x sama dengan 2 buka kurung 4x plus 5 seperti ini. Tuh. 2 dari mana? Dari sini. Ini 2. Lalu 4x kok di sini tiba-tiba muncul 4x? Di sini kan x ya. Sedangkan di sini 4x. Kenapa bisa diganti x ini dengan 4x? Karena di sini fungsi f-nya itu sudah dikomposisikan dengan gx ya. Sehingga 4x ini berhak menggantikan variabel x yang di sini. Kenapa ini masih variabel x? Karena di sininya fx. Nah, sedangkan di sini adalah 4x. Kenapa? Karena fungsi f-nya sudah dikomposisikan dengan gx. Di sininya sudah 4x. Berarti otomatis x yang di sini ya, x yang di sini diulangi diganti dengan 4x. Sehingga 2x di sini diganti dengan 4x. 4x dari atas ya ditambah 5. Nah, di sini ya 2 kali 4 8, variabelnya x 8x ditambah 5. Kenapa 2 tidak dikalikan 5 ya? Karena di sini ada sekat operasi positif, operasi penjumlahan. Jadi 2 ini hanya dikalikan dengan variabel atau koefisien ataupun konstanta yang ada di dalam kurung. Nah, sedangkan 5 ini berada di luar kurung dan dibatasi oleh tanda operasi positif atau operasi penjumlahan, sehingga hanya 2 dikali 4 sama dengan 8, variabelnya x ditambah 5. Oke, diulangi ya. Nah, di sini ya. Di sini kan adanya fx. Fx sama dengan 2x plus 5. Sedangkan di sini f4x. Berarti 4x ini ya berhak menggantikan x yang di sini. Sehingga 2 buka kurung 4x tambah 5. Jadi di sini kan fx ya, masih fx. Ya wajar karena di sininya fx, di sininya 2x. Kalau di sininya f4x, maka di sininya 24x. Kalau ininya f5x, maka di sininya 2 buka kurung 5x. Kalau ininya 7x, maka 2 buka kurung 7x plus 5. Karena di sininya f4x, maka 2 buka kurung 4x plus 5. Seperti ini ya. Nah, sehingga 2 kali 4 8, variabelnya x ditambah 5. Ini adalah cara untuk mencari komposisi daripada dua fungsi antara f dan g. Ingat ya, di sininya kalau fx ya berarti 2x. Kalau f4x berarti 24x. Ganti variabel x dengan yang ada di dalam kurung daripada fungsi f ini ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 8x plus 5. 8 dari 2 kali 4, 5 dari sini. Oke ya. Itu adalah cara atau tata cara pembahasan daripada pertanyaan yang poin A ya. Kemudian yang poin B berikutnya ada di slide selanjutnya ya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya. Ini 2 dari sini ya, ini 5 dari sini, yang kita ganti hanya x dengan 4x ya. Oke. Nah, berikutnya yaitu poin B ya.
Di sini diketahui fx sama dengan 2x plus 5 dan gx sama dengan 4x, maka tentukan poin B, G komposisi fx, kebalikan daripada f komposisi gx ya. Nah, jawab ya. G komposisi fx. Nah, kita ketahui dulu ya. Fx dan gx-nya dari sini seperti biasa, fx dan gx-nya. Nah, tata cara pengerjaannya sama ya, hanya saja ini dibalik. Nah, di sini G bundaran atau G komposisi fx sama dengan Gfx. Kita dahulukan yang dekat dengan variabel x yaitu fx ya. Fx, kalau tadi f komposisi Gx, berarti yang didahulukan adalah Gx. Kalau ini G komposisi fx, berarti yang didahulukan adalah fx. Fx yang didahulukan. Oke, fx di sini ya akan diganti dengan fx di sini. Fx di sini ya itu sudah punya fungsinya yaitu 2x plus 5. Berarti 2x plus 5 itu kita tulis di sini. G kita tulis buka kurung fx. Fx-nya diganti karena sudah ada di sini 2x plus 5, maka fx-nya diganti 2x plus 5. Nah, fungsi G kita lihat di sini. Fungsi G mana sih? Ini fungsi G ya. Fungsi G ini adalah 4x. Kenapa di sini 4x? Karena di sininya adalah x ya. Gx, maka di sininya 4x. Karena di sini G 2x plus 5, maka x di sini diganti dengan yang ada di kurung yaitu 2x plus 5. Kenapa di sini x? Karena di dalam kurung fungsi G ini ibaratnya sederhananya adalah variabel x, Gx, maka 4x. Kalau di sini G 2x plus 5, maka 4 buka kurung 2x plus 5. Kayak gini nulisnya. Nah, di sini ya. Kalau misalkan Gx, kalau Gx kan 4x. Karena di sini G 2x plus 5, maka 4 2x plus 5. Sesuai dengan yang dikurung aja. Kalau ini yang dikurungnya x, maka di sininya 4 disandingkan dengan x. Kalau di sini dikurungnya adalah 2x plus 5, maka 4 disandingkan dengan 2x plus 5. Kalau kayak gini ya, kita bisa kalikan semua. Kenapa? Karena 5 dan 2x ini ada pada satu dalam kurung. Sehingga 4 kali 2 8, variabelnya x, 4 kali 5 20. Kalau tadi mah tidak bisa dikalikan 5-nya. Kenapa? Karena 5-nya tidak ada di dalam kurung. Kalau ini kedua-duanya ada di dalam kurung, maka 4 kali 2 x adalah 8x, 4 kali 5 adalah 20. Sehingga hasil daripada komposisi antara fungsi G dan F ya adalah 8x plus 20. Ini dari mana? 8x dari 4 kali 2x, 8x. 4 kali 5 adalah 20. Nah, ingat ya, di sini ya fungsi Gx-nya adalah 4x. Kenapa di sini x? Karena di dalam kurung variabelnya x. Jadi 4 disandingkan dengan x sederhananya. Karena di sini di dalam kurungnya adalah 2x plus 5, maka 4 disandingkan dengan 2x plus 5. Sesuai yang ada di dalam kurung daripada fungsi G saja. Ya, nah 2x plus 5 itu dari fx yang kita ganti ya. Nah ini dia. Oke, ini adalah pembahasan daripada poin B. Oke, poin C itu tinggal substitusi aja poin C mah ya. Dari jawaban poin A nanti ditulis ulang jawaban dari poin A ya. Yang poin C itu kita tinggal substitusi apa? Substitusi nilai yang dicari. Berikut pembahasannya. Nah, ini adalah pembahasan ketiga. Diketahui fx sama dengan 2x plus 5 dan gx sama dengan 4x, maka tentukan f komposisi G2. Ini nih sebenarnya sama kayak nomor A, poin A,
tinggal kita ganti saja variabel x-nya dengan 2. Nah, makanya kita di sini diketahui dulu. Ini dari mana, Pak? Diketahui f komposisi gx-nya. Ini dari pembahasan yang pertama, ya. Jawaban daripada f komposisi gx itu adalah 8x plus 5. Nah, tinggal kita tulis ulang jawaban daripada poin ke pertama, yaitu poin A. Kemudian variabel x di sini tinggal kita ganti dengan 2. Gampang sekali ya. Nah, ini kita bulatin, kita tulis di sini ya. Tuh ya, yang ditanya adalah f komposisi G2. Karena di sini 2, maka variabel x diganti dengan 2. Kenapa di sini masih x, Pak? Karena di dalam kurungnya x. Kalau di dalam kurungnya sudah diganti dengan 2, maka x di sini juga diganti dengan 2. Seperti ini, f komposisi G2. Nah, harusnya kan ini x ya. Karena x-nya tergantikan oleh 2, maka 8 di sini x-nya diganti dengan 2 sesuai dengan yang ada di kurung ini ya. Sederhananya begitu. Sehingga 8 buka kurung 2 tutup kurung ditambah 5. Ini kan f komposisi gx 8x plus 5. Kenapa di sini x? Karena di dalam kurungnya x. Karena di sini di dalam kurungnya adalah 2, maka x-nya diganti dengan 2. Sehingga 8 buka kurung 2 tutup kurung tambah 5. Begitu ya. Jadi jawaban poin A kita ambil, lalu kita ganti x-nya dengan nilai atau dengan konstanta yang ada di dalam kurung ini. Sehingga 8 kali 2 adalah 16 ditambah 5 sama dengan 21. Jadi 8 tidak bisa dikalikan 5. Kenapa? Karena yang ada di dalam kurung hanya 2 saja ya. Jadi 8 hanya dikalikan dengan 2, yaitu 16 ditambah 5, 21. Nah, itu dia pembahasan contoh poin C ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ingat ya, hanya mengganti variabel x dengan konstanta 2. Nah, selesai ya. Ini kita ambil dari jawaban poin A. Nanti kalau ada soal yang seperti ini ya, kalian ambil saja ya dari jawaban sebelumnya, lalu tinggal substitusi x-nya dengan angka yang dimaksud. Ya, seperti ini. Oke. Oke, demikian materi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh ya, silakan tanyakan langsung atau ditonton berulang-ulang supaya kalian bisa lebih memahaminya. Serta jangan lupa dicatat dan tetap semangat belajar. Tetap terapkan protokol kesehatan yaitu 3M, yaitu mencuci tangan dengan air mengalir ya, dengan sabun tentunya, menjaga jarak dan juga memakai masker ya. Stay di rumah saja sambil belajar matematika wajib. Semoga kalian menikmati beberapa materi yang Bapak sampaikan. Jangan lupa sekali lagi untuk dicatat.